Puji Tuhan, saudara. Ada hal yang harus kita perkarakan setiap hari, saudara. Ada hal yang harus kita waspadai setiap saat, yaitu cara kerja dari kuasa kegelapan atau roh-roh jahat. Roh-roh jahat daimonia maupun juga iblis, setan atau diabolos. Kita harus memperkarakan ini. Sebab firman Tuhan dengan jelas dikatakan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah. Lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mengelilingi untuk mencari orang yang dapat ditelan. Waspadalah bahwa iblis menyamar seperti malaikat terang. Kita harus mewaspadai ini. Sebab iblis ini dia seperti penipu, dan memang penipu. Iblis itu adalah seorang penipu. Dia nampak seperti manusia biasa atau manusia pada umumnya. Dia bisa menyamar seperti pendeta, bisa menyamar seperti pelayan-pelayan, seperti manusia seperti kita saat ini. Bahkan juga dia bisa menunjukkan lebih rendah dari manusia. Wujud seperti pengemis, saudara. Wujud seperti peminta-minta. Bisa menggunakan pakaian compang-camping supaya orang tidak menghiraukan atau mempedulikan, sehingga pada akhirnya harus berbelas kasihan terhadap dia dan menerima dia. Banyak hal yang harus kita perkarakan mengenai oknum ini, saudara. Dulu saya tidak serius, tapi sekarang saya serius. Karena lawan kita ini, saudara, sangat berbahaya. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara. Pemerintah-pemerintah ini bukan pemerintahan secara fisik, tetapi di alam metafisik. Karena setan membangun sebuah pemerintahan juga, yaitu pemerintahan kuasa kegelapan. Dan kita harus menyadari akan hal ini, saudara. Itu sebabnya kita harus memiliki kepekaan dan kecerdasan roh di dalam menimbang segala sesuatu, membedakan roh. Apakah ini berasal dari Tuhan? Apakah ini berasal dari kuasa kegelapan? Coba Anda memperhatikan, ya saudara. Kalau dia menyamar seperti seorang pengemis. Seorang pengemis itu jarang dia ada di tempat yang berada di satu tempat. Dia akan berpindah-pindah dari tempat yang satu pindah ke tempat yang lain. Dari tempat yang lain pindah lagi ke tempat yang lain. Terus kalau perlu dia keliling seluruh daerah di mana dia ada. Kadang dia ada di daerah ini, tiba-tiba sudah ada di daerah lain. Seorang penipu juga demikian. Bagaimana dia memiliki penampilan supaya tidak kelihatan penipu. Dia akan masuk dari satu rumah ke rumah yang lain. Kalau dia sebagai penipu yang jualan obat,
Dia akan melatih public speakingnya supaya jualan obat ini bisa dipercayai dan dibeli, padahal obat palsu. Yang penting mendapatkan keuntungan. Bahaya, saudara. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, untuk supaya bagaimana kita bisa mengenali cara kerja kuasa kegelapan, kita harus punya satu kepuasan, yaitu Tuhan, saudara. Kalau seseorang tidak menjadikan Tuhan sebagai kepuasan di dalam jiwa, dia akan terjebak dengan penipuan dari kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan bukan hanya wujudnya manusia, tapi dia juga bisa berwujud terhadap barang-barang, baik itu kosmetik, uang, mobil, rumah. Seakan-akan benda-benda itu menjadi hidup. Seakan-akan benda-benda materi itu bisa bernyawa. Sehingga saudara, manusia dijebak. Manusia digairahkan dengan hal-hal itu. Sehingga saudara, mereka mencari kepuasan kepada materi duniawi. Itu cara setan, saudara, yang tidak dikenali di kalangan banyak orang Kristen. Kenapa hal itu terjadi? Karena tidak memiliki kepuasan di dalam jiwanya. Tidak terpenuhi hasrat, gairah dan keinginannya. Maka mereka terjebak dengan hal-hal demikian. Ini harus kita waspada, saudara. Kenapa terjadi perselingkuhan? Nah, terjadi perselingkuhan itu karena apa? Merasa tidak puas, sehingga terjadi perselingkuhan. Dia tidak merasa cukup, maka terjadi hal itu. Orang bisa tidak setia loh, hanya karena tidak terpuaskan jiwanya. Dan itu yang terjadi di kalangan banyak orang Kristen. Makanya lihat, mereka berburu hal-hal yang duniawi. Ini menunjukkan orang yang belum menemukan kepuasan jiwanya. Anda kan bisa melihat ya, orang kalau nak puas ya, dia nak cukup dengan penampilan yang pas-pasan. Kalau dia wanita, dia harus beli kosmetik yang lebih bagus, kalau perlu yang harga di atas 1 juta misalnya. Dia pakai. Kalau dengan gajinya pas-pasan, dia beli kosmetik 1 juta cukup bagi dia. Dia poles. Begitu naik gaji, dia akan cari kosmetik mana lebih bagus. Dia mendengar dari orang lain, ini lebih bagus loh, harganya 5 juta. Dia akan beli lagi itu. Dia akan beli. Setelah dia beli, gaji lagi meningkat. Dia dengar lagi dari promosi orang lain atau iklan, ada kosmetik yang lebih bagus lagi, harganya 10 juta. Dia akan membeli itu, saudara. Tidak sedikit pada akhirnya banyak orang wajahnya dirusak oleh karena kosmetik. Saya sudah lihat itu. Hancur wajahnya. Mengerikan. Ada yang sampai seperti tersiram air panas. Karena ingin mau mencapai kepuasan. Terus bergairah. Wow. Orang kalau kecanduan seks itu, dia akan bergonta-ganti pasangan. Ya.
Kalau dia banyak duit, dia pengusaha besar, dia akan beli wanita yang model bagaimana, dia harus berani, dia bisa bayar itu. Demi memuaskan hasrat keinginannya. Ya. Kalau bapak-bapak, ya bisa mobil, awalnya gaji 5 juta, mobilnya cukup, Ayla saja sudah cukup ya. Begitu naik gaji, dia udah memikirkan bagaimana saya harus beli, misalnya Fortuner. Gaji naik, bagaimana dia mau beli lagi di atas dari Fortuner, Alphard lah. Begitu gaji naik, dia bagaimana lagi harus membelikan mobil yang lebih di atas dari Alphard. Oh, tentu tidak salah, saya tidak mengatakan salah. Jangan berkata, oh pendeta anti terhadap itu. Ya kalau itu memang kamu sanggup beli. Tapi kalau yang mencelakakan kamu, kalau kamu merasa dibahagiakan oleh barang-barang itu menjadi penyembah setan. Setan berhasil menipu kita. Karena kita merasa jiwa kita dipuaskan dari hal itu. Ini bahaya roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Dia akan menyamar dengan segala bentuk. Dari benda mati bisa menjadi benda hidup itu, saudara. Dia akan mempengaruhi dari mata kita. Muncul keinginan, gairah, sehingga harus memiliki semua itu. Dulu waktu masih gaji 3-4 juta, tinggal di perumahan dengan rumah ukuran 4x5 cukup. Begitu naik gaji, saudara, cari rumah yang lebih besar. Wah, begitu dapat. Karena ingin memiliki kepuasan di dalam jiwa. Menara Babel itu, saudara, menara yang ada di Babel itu manusia tidak cukup Tuhan saja. Mereka mau mencari hal yang lain. Dan ini juga bisa terjadi di gereja, tidak merasa puas. Kalau hanya piano tidak rasa puas. Kalau hanya sound system 1 biji tidak puas. Sepertinya Tuhan tidak hadir. Kalau bukan piano mereknya yang harganya ratusan juta tidak puas. Ini kepalsuan yang dikerjakan oleh setan, saudara. Kenali cara kerja kuasa kegelapan. Tidak puas kalau hanya gereja yang isinya hanya ekonomi pas-pasan. Bagaimana aku beli sebanyak mungkin, biar kelihatan wow. Kalau perlu pasang videotron supaya PPT-nya lancar. Oh, saya tidak mengatakan salah kalau gereja itu mampu membeli. Tapi kalau untuk hanya sekedar show supaya kelihatan bagus, itu setan. Apalagi kalau penyembahan kita, kalau bukan lagu yang ini, saya tidak bisa masuk dalam hadirat. Wah, saudara, kita menjadi penyembah lagu bukan penyembah Tuhan. Iblis akan menipu kita dengan hal-hal itu. Kalau kita tidak punya gitar, aku tidak bisa menyembah Tuhan. Kalau dengan irama yang lembut, aku tidak bisa masuk hadirat Tuhan. Itu setan. Makanya Anda lihat, dunia musik dikembangkan begitu rupa supaya memuaskan emosi manusia, jiwa manusia. Tapi orang Kristen tidak kenali cara kerja setan. Pelajari, saudaraku, dari segala hal, bagaimana setan memanipulasi kita orang Kristen.